Akhirnya, pencarian Kenzo mencapai puncaknya ketika ia menemukan mutiara tergeletak di dalam ruang pendingin ikan. Suhu yang sangat rendah membuat tubuh mutiara benar-benar lemah. Bibirnya membiru dan tangannya kaku karena terlalu lama berada dalam ruangan beku itu. Pintu yang berat langsung didorong Kenzo bersama para pekerja, dan begitu terbuka, udara dingin menusuk keluar bersama pemandangan yang membuat semua orang terkejut. Tanpa menunggu 1 detik pun, Kenzo langsung mengangkat tubuh mutiara ke dalam pelukannya. Wajahnya pucat, terlihat ketakutan sekaligus panik. Ia memeluk mutiara erat seolah takut kehilangan gadis itu kapan saja. Dengan langkah tergesa dan penuh kecemasan, Kenzo membawa mutiara keluar dari gudang menuju mobilnya. Para pekerja melihat kejadian itu dengan wajah cemas, namun Kenzo tidak memikirkan apapun selain menyelamatkan mutiara. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Kenzo terus memeriksa pernafasan mutiara, memastikan gadis itu masih sadar walau sangat lemah. Setiap detik di perjalanan terasa panjang dan menegangkan. Sesampainya di rumah sakit, Kenzo langsung berteriak meminta pertolongan. Perawat dan dokter segera membawa mutiara ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan penanganan cepat akibat hipotermia. Kenzo hanya bisa menunggu di depan ruang UGD dengan wajah penuh kecemasan. Tangannya masih gemetar karena takut kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Kejadian ini menjadi titik paling mencekam dalam hubungan mereka dan jelas memperlihatkan bahwa Kenzo benar-benar tidak bisa hidup tanpa mutiara. Sementara itu, tindakan Sandra kini bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan, konsekuensi yang jauh lebih besar menunggunya. Dalam alur cerita yang berjalan sekarang, Sandra menjadi salah satu karakter yang paling membuat penonton geram. Bukan hanya karena kejahatannya semakin berat, tetapi juga karena setiap tindakannya selalu lolos, seolah kebal hukum dan tidak pernah benar-benar terungkap. Peristiwa itu membuat Kenzo benar-benar marah. Selama ini, ia masih mencoba bersikap profesional menghadapi Sandra. Namun, kejadian ini sudah melampaui batas kewajaran. Baginya, ulah Sandra bukan lagi soal cemburu atau gangguan kecil, tetapi sudah mengancam keselamatan nyawa. Kenzo merasa harus melindungi mutiara dengan cara apapun, bahkan jika ia harus menghadapi konsekuensi besar. Aurel yang mendengar kejadian itu juga tidak kalah geram. Ia selama ini sudah sering menyaksikan Sandra membuat masalah, memfitnah mutiara, dan memanipulasi keadaan. Namun kali ini berbeda. Ketika Aurel mengetahui bahwa mutiara hampir kehilangan nyawa karena ulah seseorang, rasa marahnya meledak. Ia merasa Sandra sudah menjadi ancaman bagi keluarga mereka dan bagi siapapun yang dekat dengannya. Kini, baik Kenzo maupun Aurel tak lagi melihat Sandra sebagai teman atau rekan bisnis. Bagi mereka, Sandra adalah sumber kekacauan yang harus segera dihentikan. Kejahatannya yang terus-menerus lolos dari hukuman membuat mereka semakin bertekad untuk mengungkapkan semuanya. Dari hari itu, hubungan Sandra dengan keluarga Aditya benar-benar berada di ujung tanduk. Dan meski Sandra masih mencoba memainkan perannya seolah tidak bersalah, perlahan namun pasti, kebusukannya mulai terlihat jelas oleh semua orang. Peristiwa gudang pendingin itu menjadi titik balik, sebuah momen yang membuat semua karakter sadar bahwa kehadiran Sandra bukan hanya membawa masalah, tetapi membawa bahaya. Alur cerita pun mulai bergerak menuju fase di mana kejahatan Sandra tak lagi bisa ditutup-tutupi. Sementara Kenzo dan Aurel semakin bersatu untuk melindungi Mutiara dan keluarga mereka dari ancaman yang satu ini.
Kondisi Mutiara pada episode ini benar-benar membuat penonton ikut dilanda kepanikan. Setelah terlalu lama terjebak di dalam ruang pendingin ikan, tubuhnya mengalami penurunan suhu drastis. Ketika pintu akhirnya berhasil dibuka oleh Kenzo dan para pekerja, Mutiara ditemukan dalam keadaan sangat lemah, jauh lebih parah dari yang dikhawatirkan sebelumnya. Tubuhnya tampak pucat membiru, bibirnya kaku, dan nafasnya sangat tipis. Tangan serta kakinya hampir tidak bisa digerakkan sama sekali, seolah seluruh tenaga telah disedot oleh suhu ekstrim ruangan itu. Tatapannya samar, seperti berusaha tetap sadar meski tubuhnya sudah tidak bisa menahan dingin lagi. Suara kecil yang keluar pun hampir tidak terdengar, hanya berupa hembusan lemah yang menunjukkan betapa ia sudah berada di titik kritis. Kenzo yang melihat kondisi itu langsung terlihat sangat terpukul. Wajahnya panik, matanya berkaca-kaca, dan nada suaranya berubah drastis. Ia menggendong Mutiara dengan kedua tangan, memeluknya erat seakan sedang membawa seseorang yang bisa hilang kapan saja. Para pekerja yang menyaksikan momen itu juga ikut terdiam, menyadari betapa serius kondisi Mutiara. Ketika Kenzo memeluk Mutiara dengan rasa khawatir yang begitu tulus, Sandra sadar bahwa cintanya sudah kalah. Bukan hanya dari kedekatan mereka, tapi juga dari kekuatan hubungan batin yang tak bisa dipisahkan oleh tipu daya. Tindakan Sandra kali ini benar-benar di luar batas. Ia tak lagi hanya bermain dengan fitnah atau tipu daya, melainkan sudah berusaha mencelakai seseorang secara langsung. Mengunci Mutiara di dalam ruang pendingin ikan bukan sekadar bentuk iri hati, tapi menunjukkan betapa dalamnya dendam dan rasa bencinya terhadap Mutiara. Perbuatannya itu bukan hanya membahayakan nyawa Mutiara, tapi juga menghancurkan kepercayaannya di mata banyak orang. Kenzo yang selama ini masih berusaha bersikap tenang, kini benar-benar kehilangan kesabarannya. Melihat Mutiara hampir kehilangan nyawa karena ulah Sandra, membuat amarahnya memuncak. Bahkan Dikta yang biasanya tenang dan rasional mulai ikut menentang keberadaan Sandra di lingkungan bisnis mereka.